Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, berjumpa lagi dengan channel Sani Sarung Surabaya. Untuk kali ini saya akan unboxing sarung, ada sarung lamiri yang tipe-tipe terbaru, murah sekali. Ini kainnya kain rayon. Kita nanti juga bandingkan dengan donggala yang rayon, karena ini lamiri ini adalah lamiri keluaran terbaru, belum ada sebelumnya. Ini sudah lama dan ini masih kami dapatkan masih murah, karena ini itu launching ya. Launching itu baru, dan kemarin saya masih dapat murah, sekarang sudah naik pemirsa saya. Ini sarungnya, sarung lamiri kain rayon. Dan juga ini ada donggala pemirsa saya. Donggala donggala botol, bukan botol misalnya. Banyak misalnya. Ini kain botol lah, goyor. Wah, kain goyor ya. Donggala kain goyor yang super cepet ya, di SHD Sarung Surabaya. Dan juga ada pesanan orang yang sudah dikasih nama. Kita nanti juga unboxingkan saya. Banyak pemirsa. Wah, ini goyor. Mantap pemirsa. Sarung goyor. Kreseknya kecil. Aduh, berarti ini sih belum dilipat benar ini. Misalnya lipatan biasa ini. Dan juga ada BHS yang yang sudah dikasih nama, diganti yang didedel kemarin itu. Ini sekarang hasilnya ya. Nah, nantilah. Sebelum itu misalnya mari kita kaji dulu misalnya. Bismillahirrahmanirrahim, karena kemarin bersambung tentang kisah di zamannya Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Di zamannya Nabi Musa itu ada zaman keceklik ya, zaman zaman kemarau, tidak ada hujan, lama tidak ada hujan. Di zamannya Bani Israel, di zamannya Nabi Musa, Bani Israel itu mintanya, Nabi Musa tolong minta ke Tuhan kamu untuk minta hujan. Akhirnya di waktu itu kan belum ada sholat kusuf misalnya, belum ada sholat seperti sholatnya Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Musa, ayo kaum keluar bersama saya, naik ke atas gunung. Akhirnya berangkatlah semuanya. Nyampe di pertengahan, sebelum naik ke atas gunung, ternyata Nabi Musa mengatakan, yang punya dosa sekecil apapun, yang ahli maksiat, jangan ikut saya, berhenti di sini, pulang, mundur, katanya Nabi Musa. Nah, ketika Nabi Musa mengatakan itu, semuanya pulang, karena mereka beranggapan melakukan dosa semua kecuali satu, laki-laki kecuali satu, yang namanya Barhul Al-Abid, Maka Musa berkata, Nabi Musa kepada laki-laki tersebut yang enggak buyar, enggak pulang, apakah kamu enggak dengar bahwa saya mengatakan yang berbuat dosa sekecil apapun dosanya, jangan naik, jangan ikut saya mau berangkat sendirian. Akhirnya laki-laki itu mengatakan, ya Nabi Musa, saya akan cerita dulu, kalau cerita saya ini dilakukan dosa, saya akan pulang. Terus bagaimana ceritanya? Begini Musa, suatu ketika aku berjalan di sebuah jalan, bertemu dengan rumah yang pintunya terbuka ya, pintunya berbuka, dan aku tidak sengaja melirik ke dalam pintu itu. Ternyata dalam pintu itu ada seseorang
saya tidak tahu itu laki-laki atau perempuan. Saya hanya lihat. Berarti dia itu nggak melihat wajahnya. Tapi dia itu melihat, pokoknya di rumah itu ada orang. Nggak tahu orang di dalam itu laki-laki atau perempuan. Lah, ketika aku melirik seperti itu, padahal aku nggak tahu itu laki-laki perempuan, aku berkata kepada mataku sendiri, ya mata, bahasanya, ya mata, engkau ini termasuk dari tubuhku. Kenapa engkau bersegera bermaksiat melakukan kesalahan? Karena engkau telah melakukan kesalahan, padahal dia itu nggak melihat kalau di dalam itu perempuan. Dia itu hanya bayangan begitu. Karena engkau melakukan dosa, wahai mata, jangan temani saya, jangan kau bersama saya. Akhirnya matanya itu dicuklik ya, dimasukkan telunjuknya, ambil matanya, dibuang, menjadi buta. Setelah mengatakan itu, wahai Musa, jika apa yang aku lakukan ini, Musa, Nabi Musa, perbuatan dosa, aku akan pulang, aku gak ikut kau. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, laisa hadza dzamban, ini perbuatan ini bukan dosa, katanya Nabi Musa. Maka lalu kemudian Nabi Musa berkata, istaqi ya Barih, wahai Barih, karena namanya Barih bin Abid, mintalah hujan kepada Allah. Faqala, kemudian Barih itu mengatakan, kudus ma indaka la yanfat wa hazainuka la tafna wa anta bil buhli la turma fama hadzal ladzi la ta'rifu bi iskina alwais as-sa'ata as-sa'ata. Ini doa doanya Barih al-Abid. Ya, intinya minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah, kemudian akhirnya minta hujan. Qala fan sarafa yahudanil wahla bi rahmatillahi azza wa jalla. Kemudian setelah mereka berdoa, setelah itu mereka selesai pulang dan mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentang kisah orang yang menjauhi dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dilihat dari kisah ini para pemirsa ya, bahwa Nabi Musa dengan kaumnya mau minta hujan kepada Allah, itu Nabi Musa harus mengoreksi dulu apakah kaumnya banyak maksiat, melakukan kemaksiatan. Kalau melakukan kemaksiatan minta doa kepada Allah nggak diterima. Buktinya apa? Mereka suruh pulang oleh Nabi Musa. Itu menurut saya. Kalau dilihat dari penjelasan ini umatnya Nabi Musa menurut saya. Orang yang banyak dosanya, terutama seperti kita ini, saya pribadi yang banyak dosanya ya, dosa ke tetangga, terserah dosa orang lain banyak, apalagi di zaman sekarang, kemaksiatan lewat media, lewat HP dan lain sebagainya, merasani orang ya, takabur, sombong dan lain sebagainya. Ini kan perbuatan dosa semua ya, mencaci orang, ghibah, makan barang riba. Ya bagaimana diterima? Mudah diterima doanya oleh Allah, padahal makanannya haram, yang dikerjakan sesuatu yang haram. Ya secara logika pemirsa ya nggak diterima. Tapi umat Rasulullah lain ya Allah akan menerima doanya orang yang berdoa. Ya, yang pertama ya doanya bertobat dulu kepada Allah. Doa minta tobat, astagfirullahaladzim. Karena Allah mengatakan ud'uni istajib lakum. Doalah kalian kepadaku, kata Allah, istajib lakum. Allah akan menerima. Aku akan menerima doa kalian. Aku akan mengijabahi doa kalian. Ini janji Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik menurut saya itu sebagai mukadimah. Sekarang kita unboxing sarung menurut saya. Ini sarung Donggala, dan Donggala ini goyor. Penenon ya, bukan original. Ini originalnya belum ada, ini penenonnya ya. Dan ini kami nggak bongkar semua, misal mungkin ini perwakilan ya, ini sepertinya sama ya, sepertinya sama. Nah ini nggak usah ya, ini kita yang unboxingkan ini aja, misalnya satu aja biar nggak lama-lama, karena banyak ini menurut saya. Ini sendirian saya, mirsa, istri saya sedang menjaga adiknya operasi mirsa.
Dan perlu diketahui yang melayani pelayanan SHD Sarung ini adalah istri saya. Kalau saya pribadi sudah agak paham harga pemirsa. Aduh, mana ukurannya pemirsa? Pusing ini, ukurannya agak ada pemirsa. Aduh, oh sana ada. Tapi kita tak kira-kira. Intinya kalau goyor itu bisa lebar dan panjang. Seperti kemarin kita Ardan itu. Kecubung itu panjangnya 133. Bayangkan biasanya umumnya paling panjang itu 125. Kecubung itu 133, panjang sekali. Kalau lebarnya sih standar kemarin kecubung. Ini kita Donggala ini pemirsa. Goyor. Duh, ini harganya saya nggak tahu pemirsa saya. Istri saya yang paham. Masalah kalau tanya harga ya langsung ya ke nomor istri saya aja. Misal ada di deskripsi nomor teleponnya itu. Ini pemirsa ya. Donggala goyor. Ini bisa lebar pemirsa ya. Lebar. Ini apa? Panjangnya standar ini pemirsa ya. Kalau ini standar panjangnya pemirsa ya. Enggak terlalu panjang, kurang lebih 120 ini panjangnya. Biasanya kan panjang pemirsa. Ini enggak standar. Maksudnya 120. Biasanya kalau goyor itu panjangnya sampai 130 kemarin itu. Ada 125. Kalau ini sepertinya 120, enggak panjang. Kalau lebarnya lebar ini pemirsa ya. Pasti lebih kalau dari 100. Kira-kira ini lebih dari 106, kurang lebih ini 108, karena ini ukurannya nggak ketemu pemirsa saya. Seperti itu perkiraan aja ya, karena sudah terbiasa pemirsa. Itu misalnya 1, kemudian 2 ini. Kalau sama nggak usah pemirsa. Ini goyornya Donggala Penanon. Ingat Donggala pemirsa, mantap pemirsa ya. Ini sepertinya lebarnya lebar. Kalau lebarnya sangat lebar ini pemirsa ya. 110-an kalau 111. Tapi kalau panjangnya ini standar, yakni 120, sama dengan sarung yang sutra full sutra itu ya. Ini kecil ya, kecil 110-an, 120-an kalau lebar, kalau panjangnya. Agak sama, agak segimpan. Nah, ini. Tuh saya beda dengan goyor-goyor yang agak panjangnya 120-an ini. Ya, kita lanjut. Ini misalnya goyor. Ini nggak tahu harga saya bisa. Kalau tanya harga nanti WA aja saya. Mohon maaf karena istri saya ini nggak ada misalnya. Donggala goyor. Duh, mana ini anunya Donggalanya? Goyor misalnya dingin, kain dingin ya. Goyornya Donggala seperti ini misalnya. Kain goyor ya. Ini kok nggak rapi misalnya. Ini belum lipatannya ini belum benar ini pemirsa saya, karena dikasih kresek ini. Nah, tapi ukurannya seperti ini, nggak masuk pemirsa saya. Mana masuk? Koyok ini salah selinya ini. Ini sama dengan miliknya Ardan. Ardan itu lebarnya seperti ini lipatannya. Tapi gimana masukkannya ini? Ya. Tahu ini kreseknya salah sepertinya. Ini pemirsa ya. Goyor ini sepertinya murah pemirsa ya, murah goyor nih. Goyornya Donggala dibandingkan Ardan sama kecubung, ini lebih murah. Tahu berapa harganya itu lebih murah? Saya bingung juga pemirsa ya. Donggala pemirsa ya. Ada yang sama Donggala Penanon. Ingat ini Penanon ya, bukan original. Ini yang Penanon. Karena yang original belum ada ini. Kalau goyor seperti ini. Kita lanjut. Goyor. Ingat, ini panjangnya nggak terlalu panjang buat saya. Kurang lebih ini 120 panjangnya ya. Panjangnya ini kurang lebih 120. Beda dengan yang lain. Biasanya kalau yang lain itu sampai 130, 129. Ini hanya 120 panjangnya. Kalau lebarnya lebar. Nah, kurang lebih lebarnya 110 ini. Ya. Warna apa nih? Warna hitam. Warna apa ini misalnya? Nggak tahu misalnya. Goyor Donggala super ya. Maksudnya super cepat habis di toko SHD Sarung Surabaya.
cepat habis ya. Kami juga gak tahu, misalnya kami jualan TikTok kok nggak ada yang beli, kok bingung saya ini misalnya. Kalau yang nonton banyak tapi nggak ada yang beli di TikTok gitu. Lalu sudah saya masukkan ke keranjang, nggak tahu kenapa. Donggala, goyor, sarung goyor donggala ya. Donggala, sarung goyor donggala ya. Donggala. Kita bongkar, tapi ini nggak bongkar semua, yang ini nggak usah, perwakilan itu misalnya. Ini sudah cukup, mungkin agak sama lah. Nanti kita kalau ingin tahu fotonya nanti kita foto. Dan perlu diketahui menurut saya, kemarin kami itu jual sarung BTM itu ke Jakarta, dan dia itu screenshot dari YouTube apa dari TikTok, wallahu alam ya, sepertinya dari YouTube, kemudian dikirim ke istri saya, kemudian dikirim sama istri saya dengan foto lebar difoto kemudian dikirim, dan yang di saya barangnya dikirim ya, ternyata barangnya nyampe kok beda katanya, antara foto lebar dengan screenshot itu beda katanya. Padahal itu satu sarung. Berarti apa menurut saya? Dari kamera mungkin beda. Kamera ya, mungkin efek kamera itu kan ada efeknya. Padahal itu persis menurut saya, gadisnya persis ya, maksudnya persis lah, nggak ada bedanya. Mungkin karena wallah alam, apa karena warna HP, apa dari efek HP kamera bisa berubah antara video dengan foto. Itu misalnya orangnya screenshot yang video, kami kirim yang nah dia itu kami kirim, nyampe barangnya kok beda dengan yang di video, mungkin apa beda warnanya apa, wallah alam ya. Kemudian dikirim sama istri saya dengan yang di foto, sama pak, barangnya satu itu, enggak beda ya nggak apa dikembalikan, nggak tahu apa ditukar, wallah sepertinya ditukar saya, nggak tahu ditukar sarung apa gitu. Misalnya bahwa ada juga foto teman saya itu yang jualan sarung itu sangat cerah menurut saya fotonya itu ya. Saya khawatir kalau terlalu cerah itu dari efek lampu yang diperindah itu, nanti biasanya barang nyampe kok beda, banyak orang protes seperti itu bisa, padahal ya itu satu sarung dengan foto itu, tapi karena mungkin kena efek. Oleh karena itu saya bilang jangan terlalu terang, biar nggak nanti ketika ada orang itu biar kok cerah di fotonya ya, karena memang ada bantuan efek lampu itu misalnya. Ini bersaya. Ingat ini lebarnya lebar tapi panjangnya ini 120 misalnya. 120 ini kurang lebih ya, 120. Tapi nggak enak kalau nggak diambilkan misalnya, tak ambilkan aja misalnya, nggak enak sampean ini. Ya ada misalnya berapa ini lebarnya ya, kepikiran ini bisa kalau nggak ya kan. Ini lebarnya lebar misalnya 109. Nah, lebarnya lebar, kalau panjangnya kurang lebih ini 120 sepertinya menurut saya. Bisa diprediksi sama saya menurut saya. Biasanya kalau goyor kan panjang, misalnya ini kok ya ini pendek menurut saya. Ini hanya 114. Nah, ini hanya 114. Nah, lebarnya lebar, panjangnya 113. Coba yang lain, nggak enak ya. Kita coba aja. Nah, yang ini berapa panjangnya? Pendek. Oh ini enggak standar, ini 119. Standar tadi 113, berarti macam-macam, nggak tentu ya, nggak tentu. Nah gitu misalnya, itu sebagai perkenalan tentang sarung goyor donggala yang mantap, bukan kaleng-kaleng, super. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.